Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah, jejak para raja, kisah tokoh-tokoh besar di balik kerajaan Medang. Menyingkap tabir Medang di tengah lanskap subur Jawa bagian tengah, sekitar abad ke-8 Masehi, sebuah kerajaan perlahan mulai menunjukkan sinarnya. Medang, demikian nama kerajaan itu dicatat dalam berbagai prasasti dan naskah kuno. Kerajaan ini berdiri di tengah pertemuan peradaban besar, di mana budaya lokal Jawa bersentuhan dengan pengaruh India yang dibawa lewat pelayaran dan perdagangan. Dari sinilah tumbuh sebuah tatanan sosial politik yang unik, sebuah kerajaan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan duniawi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritualitas Hindu dan Buddha yang menyatu dengan kearifan lokal. Asal-usul, kerajaan Medang banyak dikaitkan dengan Wangsa Sanjaya, sebuah dinasti yang kuat dan berpengaruh di wilayah Mataram kuno. Dari prasasti Canggal 722 Masehi, kita mengetahui keberadaan tokoh bernama Sanjaya yang diyakini sebagai pendiri dinasti ini. Ia disebut sebagai penguasa yang bijak dan beragama Hindu, penganut Siwa yang taat. Sanjaya membangun kekuasaan yang tidak hanya berdasarkan kekuatan militer, tetapi juga simbol-simbol religius seperti candi dan prasasti yang menjadi lambang legitimasi kekuasaan. Dari sinilah Medang mulai menapakkan jejaknya sebagai kerajaan yang besar, perlahan-lahan menyusun struktur pemerintahannya, mengatur tata kehidupan rakyat, dan membangun warisan yang akan bertahan hingga berabad-abad. Kawasan Jawa Tengah pada masa itu merupakan tempat yang strategis. Lembah-lembah subur seperti Kewu dan Progo menyediakan sumber daya yang cukup untuk menopang kehidupan agraris. Sungai-sungai mengalirkan air ke sawah-sawah dan menjadi jalur transportasi alami. Medang tumbuh dalam harmoni dengan alam, tetapi juga harus terus menghadapi tantangan alam itu sendiri, seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi yang kerap mengguncang kawasan itu. Meski begitu, para penguasa Medang tampaknya mampu memanfaatkan kondisi geografis ini untuk memperkuat struktur kerajaannya, baik secara ekonomi maupun militer. Di sisi lain, perkembangan Medang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh luar. India, sebagai pusat kebudayaan Hindu-Buddha, memberikan pengaruh besar dalam bentuk bahasa, seni, arsitektur, dan konsep kenegaraan. Tapi Medang tidak hanya menjadi peniru. Mereka menyerap pengaruh itu dan mengolahnya menjadi sesuatu yang khas. Candi-candi yang dibangun, seperti Prambanan atau candi-candi di Dieng, mencerminkan hasil dialog panjang antara nilai-nilai spiritual India dengan kepercayaan lokal yang sudah ada jauh sebelum agama Hindu-Buddha masuk. Dengan kata lain, Medang menjadi tempat lahirnya sebuah identitas budaya baru, identitas yang menjadi cikal bakal kebudayaan Jawa. Kerajaan Medang juga tidak berdiri sendirian. Di luar batas kekuasaannya, terbentang kerajaan-kerajaan besar lain seperti Sriwijaya di Sumatera yang menguasai jalur perdagangan maritim, serta kerajaan-kerajaan kecil yang bersaing memperebutkan pengaruh di wilayah Nusantara. Dalam peta politik Asia Tenggara pada masa itu, Medang adalah pemain penting yang menjaga keseimbangan kekuasaan di wilayah daratan Jawa. Keberadaan mereka tidak hanya tercatat di dalam negeri, tetapi juga dalam catatan luar seperti berita dari Tiongkok yang mencatat interaksi dengan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Namun sejarah Medang bukanlah kisah yang datar. Ia penuh lika-liku, perebutan kekuasaan, konflik internal, dan tantangan dari luar. Dalam perkembangan berikutnya, Medang mengalami perubahan besar ketika pusat kekuasaannya dipindah ke Jawa Timur. Sebuah perpindahan yang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Apakah karena bencana alam atau tekanan politik dari luar?
atau mungkin strategi memperluas wilayah kekuasaan. Semua ini menjadi bagian dari misteri panjang yang menambah daya tarik kisah kerajaan ini. Kerajaan Medang adalah cermin dari zaman yang sedang bertumbuh. Sebuah zaman di mana peradaban mulai menemukan bentuknya di tanah Jawa, dan di mana raja-raja tidak hanya dilihat sebagai penguasa dunia, tetapi juga wakil para dewa di bumi. Melalui simbol, upacara, dan bangunan-bangunan suci, kekuasaan dijalankan dengan kehati-hatian dan ketundukan terhadap nilai-nilai spiritual yang luhur. Dari sinilah jejak para raja Medang dimulai. Jejak yang akan membawa kita menelusuri tokoh-tokoh besar di balik candi dan prasasti, serta menyelami bagaimana mereka membentuk arah sejarah Nusantara. Rakai Pikatan dan bayang-bayang dinasti Shailendra. Dalam masa awal kejayaan Kerajaan Medang, muncul sosok penguasa yang cerdik, tangguh, dan visioner, Rakai Pikatan. Namanya tercatat dalam beberapa prasasti penting yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam membentuk arah kerajaan. Namun, untuk memahami kebesaran Rakai Pikatan, kita harus lebih dahulu menelusuri bayang-bayang besar yang menyelimuti masa pemerintahannya. Dinasti Shailendra. Shailendra bukanlah nama asing dalam sejarah Jawa kuno. Dinasti ini dikenal sebagai penguasa kuat yang menganut agama Buddha Mahayana dan telah lebih dulu membangun supremasi di wilayah Jawa Tengah. Di bawah dinasti Shailendra berdiri megah Candi Borobudur, monumen luar biasa yang hingga kini menjadi mahakarya spiritual dan arsitektural dunia. Kejayaan Shailendra bukan hanya tercermin dalam bangunan, tapi juga dalam pengaruh politik yang meluas hingga ke wilayah Sumatera dan bahkan mencapai kontak dengan kekuatan Sriwijaya. Ketika Rakai Pikatan naik ke tampuk kekuasaan, ia menghadapi tantangan besar. Bagaimana mempertahankan eksistensi Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa di tengah dominasi politik dan budaya dinasti Shailendra yang begitu kuat. Tapi alih-alih memulai konfrontasi langsung, Pikatan memilih jalur yang lebih strategis, jalur pernikahan. Ia menikahi Pramodawardhani, seorang putri dari dinasti Shailendra, yang tak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga mewarisi kekuatan simbolik dari dinastinya. Melalui pernikahan ini, Rakai Pikatan tidak hanya menyatukan dua keluarga besar, tetapi juga dua kekuatan besar, Sanjaya dan Shailendra. Namun, perpaduan dua kekuasaan ini bukan tanpa riak. Salah satu peristiwa penting yang menggambarkan dinamika kekuasaan saat itu adalah konflik antara Rakai Pikatan dan Bala Putradewa, saudara Pramodawardhani, yang juga putra dinasti Shailendra. Bala Putradewa merasa memiliki hak atas kekuasaan dan menolak dominasi Pikatan yang dianggap mewakili kepentingan Wangsa Sanjaya. Terjadi perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Rakai Pikatan, dan Bala Putradewa memilih mengasingkan diri ke Sumatera. Di sanalah ia kemudian menjadi Raja Sriwijaya, menjalin kembali kejayaan Shailendra di luar tanah Jawa. Kemenangan Pikatan dalam konflik ini bukan hanya soal militer, tetapi juga soal legitimasi. Ia membuktikan bahwa Medang berada dalam genggamannya sepenuhnya, tidak lagi di bawah bayang-bayang dinasti Shailendra. Sebagai lambang dari penguatan kekuasaan dan integrasi budaya, Pikatan membangun Candi Prambanan, atau dikenal pula sebagai Candi Roro Jonggrang. Candi ini menjadi bukti nyata pergeseran spiritual di Jawa Tengah dari dominasi Buddha Mahayana ke kebangkitan Siwaisme. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga monumen politik yang menyatakan siapa yang kini memegang kendali di Medang. Pikatan tidak hanya membangun candi, tetapi juga membangun tata pemerintahan yang lebih kuat dan terstruktur. Ia memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih rapi dan memperkuat jaringan kekuasaan di wilayah-wilayah sekitar. Dalam berbagai prasasti, terutama prasasti Shivagraha yang ditulis pada masa pemerintahannya, nama Rakai Pikatan disebut secara eksplisit sebagai raja besar yang mengayomi rakyat dan memperkuat peran agama dalam kerajaan. Ia memposisikan diri tidak hanya sebagai penguasa dunia, tetapi juga sebagai pelindung dharma
hukum, dan nilai-nilai suci yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Hindu. Langkah-langkah yang diambil Rakai Pikatan memperlihatkan kepekaannya terhadap perubahan zaman. Ia tidak hanya melihat ke masa lalu, tetapi juga menyiapkan pondasi bagi masa depan kerajaan. Dengan berhasil meredam konflik internal, menyatukan dua dinasti besar, dan meninggalkan jejak budaya yang agung, Pikatan meletakkan dasar kuat bagi kelangsungan kerajaan Medang. Ia menjadi tokoh sentral dalam transisi penting antara dominasi Shailendra dan kemunculan era baru di bawah Wangsa Sanjaya yang semakin kuat dan percaya diri. Meski namanya tak selalu setenar Borobudur atau Prambanan yang dibangunnya, Rakai Pikatan adalah arsitek dari stabilitas dan integrasi politik yang menjadi dasar kejayaan Medang selanjutnya. Dalam bayang-bayang kebesaran Shailendra, justru ia menemukan celah untuk mengukuhkan jati diri kerajaannya. Dan dari pernikahan, peperangan, hingga pembangunan spiritual, semua dijalani bukan semata demi kekuasaan, tetapi demi menjaga warisan leluhur dan merajut masa depan kerajaan. Balaputra Dewa dan jejak konflik saudara. Di balik keagungan istana dan megahnya candi-candi yang dibangun pada masa Medang kuno, tersimpan kisah pergolakan keluarga yang menentukan arah sejarah Jawa dan Sumatera. Salah satu kisah paling dramatis datang dari konflik antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Dua sosok bangsawan dari darah kebesaran yang sama, namun dipisahkan oleh ambisi, keyakinan, dan jalur takdir yang berbeda. Balaputra Dewa adalah putra dari Samaratungga, raja besar dinasti Shailendra, dan dikenal sebagai penerus yang sah dari kekuasaan bercorak Buddha Mahayana di tanah Jawa. Ayahnya adalah penguasa yang membangun Borobudur, simbol kejayaan spiritual Shailendra yang belum tertandingi hingga kini. Namun sepeninggal Samaratungga, situasi politik berubah cepat. Putri Samaratungga, Pramodawardhani, menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Pernikahan itu, meski terlihat sebagai ikatan dua kekuatan besar, justru memunculkan ketegangan di dalam istana. Balaputra Dewa merasa bahwa haknya sebagai penerus Shailendra sedang digeser secara perlahan oleh kekuatan baru yang dibawa oleh Pikatan. Meski Pramodawardhani tetap menjaga warisan budaya dan spiritual Buddha, pengaruh Sanjaya mulai mendominasi istana, baik secara politik maupun simbolik. Dalam perspektif Balaputra Dewa, ini bukan hanya soal kehilangan kekuasaan, tetapi juga soal penghinaan terhadap warisan leluhurnya. Konflik ini akhirnya memuncak dalam bentuk perang saudara. Catatan sejarah, meski tidak terlalu rinci dalam menggambarkan peristiwa militer secara langsung, menyiratkan bahwa pertempuran terjadi antara pasukan yang setia kepada Balaputra Dewa dan kekuatan yang dipimpin oleh Rakai Pikatan. Dalam konteks waktu itu, pertarungan semacam ini bukan sekadar soal pasukan, tetapi juga soal pengaruh atas wilayah, dukungan dari kaum Brahmana dan Sangha, serta legitimasi melalui prasasti dan candi. Rakai Pikatan, dengan dukungan Pramodawardhani dan kekuatan militer yang solid, berhasil mengalahkan Balaputra Dewa. Kekalahan itu bukan hanya mengakhiri klaim Balaputra Dewa atas tahta di Jawa, tetapi juga memaksanya meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengasingkan diri ke Sumatera, ke pusat kekuatan Buddha lainnya, Kerajaan Sriwijaya. Namun Balaputra Dewa bukanlah orang yang mudah patah oleh kekalahan. Di Sumatera, ia tidak hanya menjadi pelarian, tetapi justru menemukan panggung baru bagi ambisinya. Di bawah perlindungannya, Sriwijaya kembali menguat sebagai kekuatan maritim dan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Ia menjadi raja besar, bahkan tercatat dalam prasasti Nalanda di India sebagai pendiri biara untuk para biksu di India Timur, menunjukkan bagaimana pengaruhnya menyeberang batas samudra. Hubungan antara Medang dan Sriwijaya setelah peristiwa ini pun menjadi kompleks. Di satu sisi ada ikatan darah antara Balaputra Dewa dan Pramodawardhani, namun di sisi lain ada luka sejarah yang tak mudah disembuhkan. Persaingan antara dua kerajaan besar ini berlangsung dalam bentuk politik dagang, pengaruh keagamaan,
dan perebutan supremasi budaya. Di balik pembangunan candi-candi di Jawa dan Sumatera, terdapat gema dari perseteruan dua pewaris tahta yang terpisah oleh sejarah. Kisah Bala Putra Dewa tidak hanya mencerminkan konflik keluarga, tetapi juga gambaran nyata dari bagaimana perebutan kekuasaan bisa memecah belah dinasti dan menciptakan peta politik baru. Ia menjadi simbol dari perubahan, dari penguasa yang gagal merebut tahta di Jawa menjadi pemimpin besar di negeri seberang. Keputusannya untuk meninggalkan Jawa bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan Sriwijaya sebagai pusat kekuatan Buddhis dan perdagangan internasional. Dengan demikian, kisah Bala Putra Dewa dan Rakai Pikatan memperlihatkan bahwa sejarah bukan hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di atas takhta, tetapi juga oleh siapa yang bangkit setelah jatuh. Di antara reruntuhan konflik terbentuklah jalur-jalur baru yang menghubungkan Medang dan Sriwijaya, Jawa dan Sumatera, serta Hindu dan Buddha, semua berpadu dalam jalinan sejarah yang terus hidup hingga kini. Pu Sindok dan peralihan ke timur. Ketika lembaran lama kerajaan Medang mulai digulung oleh waktu, muncul seorang tokoh yang membawa kerajaan itu ke arah yang sama sekali baru. Bukan hanya dalam arti wilayah, tetapi juga dalam cara pandang terhadap kekuasaan dan kehidupan spiritual. Ia adalah Mpu Sindok, sosok yang dikenal sebagai raja bijak, pemimpin tangguh, dan pendiri Wangsa Isyana, dinasti baru yang melanjutkan kejayaan Medang di tempat yang jauh dari akar kelahirannya. Melalui tangannya, sejarah Jawa memasuki babak penting yang akan mengubah wajah kerajaan secara menyeluruh. Peristiwa paling mencolok yang menandai era Mpu Sindok adalah pemindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Suatu langkah besar yang hingga kini masih diperdebatkan latar belakangnya oleh para sejarawan. Ada yang meyakini bahwa letusan dahsyat Gunung Merapi menghancurkan pusat-pusat pemukiman dan keagamaan di kawasan Kewu, tempat berdirinya Candi Prambanan dan situs-situs utama Medang. Yang lain menduga bahwa tekanan politik, baik dari luar seperti ekspansi Sriwijaya, maupun dari dalam akibat melemahnya otoritas pusat, memaksa Mpu Sindok untuk mengambil langkah strategis, memindahkan kekuasaan ke wilayah yang lebih aman dan stabil. Namun, apapun penyebabnya, keputusan tersebut bukanlah sekadar langkah darurat. Ia adalah pilihan strategis yang sangat cerdas, menandakan pemahaman mendalam Mpu Sindok atas kondisi politik, geografis, dan spiritual zamannya. Dengan memindahkan pusat kerajaan ke wilayah Tamulang dan Watugaluh di Jawa Timur, ia membuka ruang baru bagi Medang untuk bertransformasi, bukan sebagai kerajaan yang melarikan diri dari bencana, tetapi sebagai kerajaan yang mengadaptasi perubahan dan melanjutkan hidup dalam bentuk baru. Dari sisi sosial, peralihan ini mencerminkan dinamika penduduk dan pemerintahan yang juga turut bergerak. Para Brahmana, pejabat, seniman, dan pendeta yang sebelumnya menetap di sekitar Prambanan dan Dieng, perlahan-lahan membentuk pusat-pusat baru di wilayah timur. Mereka membawa serta naskah-naskah suci, pusaka kerajaan, serta tradisi keagamaan yang telah mengakar selama 2 abad lebih. Meski terjadi perpindahan geografis, kesinambungan budaya tetap dijaga erat. Inilah salah satu kekuatan terbesar Mpu Sindok, kemampuannya mempertahankan ruh kerajaan sambil membangun tatanan baru di tempat yang asing. Dari sisi spiritualitas, perpindahan ini pun syarat makna. Dalam pandangan Jawa kuno, alam tidak hanya dipandang sebagai latar tempat, tetapi sebagai bagian hidup yang memiliki kehendak dan energi. Letusan Merapi, misalnya, bisa dipahami sebagai pertanda perubahan besar yang dikehendaki alam, atau bahkan peringatan dari kekuatan gaib. Sebagai seorang pemimpin spiritual sekaligus politis, Mpu Sindok tampaknya sangat peka terhadap tanda-tanda ini. Ia tidak melawan kehendak alam, tetapi mengikuti arusnya untuk membangun harmoni baru. Di Jawa Timur, ia mendirikan candi dan tempat pemujaan, melanjutkan praktik-praktik Siwa dan Buddha yang telah menjadi napas Medang sejak awal.
sambil menyerap pengaruh lokal yang kaya di daerah itu. Empu Sindok juga memperkuat struktur pemerintahan di wilayah baru dengan cara yang mencerminkan pemahaman akan pentingnya legitimasi spiritual. Dalam prasasti-prasastinya, ia seringkali menekankan peran para dewa, khususnya Siwa, sebagai pemberi restu atas kekuasaannya. Ia juga mengaitkan diri dengan leluhur para raja sebelumnya, termasuk Sanjaya dan Rakai Pikatan, seolah ingin menunjukkan bahwa meski tempat telah berpindah, roh kerajaan tetap sama. Dengan mendirikan Wangsa Isyana, Empu Sindok memulai tradisi dinasti baru yang akan bertahan hingga generasi-generasi berikutnya, termasuk putrinya yang terkenal, Sri Isyana Tunggawijaya, yang kelak memerintah bersama suaminya. Wangsa Isyana bukan hanya dinasti penerus tetapi juga simbol dari adaptasi, kesinambungan, dan kebangkitan. Di tangan Empu Sindok, kerajaan Medang tidak punah oleh bencana atau perebutan kekuasaan, melainkan bangkit dengan wajah baru, lebih matang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menandai pergeseran geografis dan spiritual, dari pusat Candi Megah ke kawasan sungai yang subur dan strategis, dari dinamika konflik berdarah ke stabilitas pemerintahan yang lebih sistematis. Dalam sejarah Nusantara, jarang ada tokoh yang mampu mengambil keputusan sebesar ini dan tetap dikenang sebagai tokoh transformatif. Empu Sindok bukan hanya raja yang menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran, tapi juga pembentuk arah sejarah baru yang akan mengantarkan Medang memasuki masa keemasan berikutnya. Perempuan istana yang terlupakan, sejarah dalam bentuknya yang paling umum, kerap menyuarakan nama-nama raja, jenderal, dan pemuka agama laki-laki. Namun di balik setiap keputusan besar, di balik stabilitas kerajaan dan kelangsungan budaya, terdapat peran penting dari sosok-sosok yang selama ini hanya terdengar samar di antara deretan prasasti dan batu candi. Perempuan istana. Dalam kerajaan Medang, terutama sepanjang masa dinasti Sanjaya dan Wangsa Isyana, perempuan memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar simbol kehormatan atau pelengkap kekuasaan. Mereka adalah penjaga kesinambungan dinasti, penghubung antar kerajaan, penyelenggara upacara suci, bahkan penentu arah politik kerajaan. Namun karena catatan sejarah lebih banyak ditulis oleh laki-laki, dan untuk laki-laki, nama-nama mereka sering kali hanya muncul sebagai embel-embel gelar, bukan sebagai tokoh utama. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Pramodawardhani, putri dari Samaratungga dan istri dari Rakai Pikatan. Ia bukan hanya pengikat dua dinasti besar, Shailendra dan Sanjaya, melalui pernikahan politik, tetapi juga dikenal sebagai pelindung ajaran Buddha Mahayana dan pendukung pembangunan budaya yang monumental. Dalam prasasti Tritepusan, Lelapalan Part 2 Masehi, Pramodawardhani disebut sebagai pihak yang memberikan dana untuk upacara dan pemeliharaan bangunan suci, termasuk yang berkaitan dengan Candi Borobudur. Ia bukan sekadar permaisuri, melainkan tokoh religius dan budaya yang menjaga keharmonisan spiritual di tengah perubahan kekuasaan. Lalu ada Sri Isyana Tunggawijaya, putri Empu Sindok, yang tak hanya melanjutkan garis darah kerajaan, tetapi juga berkuasa secara aktif bersama suaminya, Sri Lokapala. Ia mewakili kelahiran Wangsa Isyana dan tercatat dalam berbagai prasasti sebagai raja perempuan yang memberi titah, memberikan tanah sima, dan menjalankan fungsi administratif. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Medang, kekuasaan tidak selalu bersifat patriarkal, melainkan dapat dibagi, dijalankan bersama, bahkan diwariskan secara matrilineal dalam situasi tertentu. Di sisi lain, peran perempuan juga ditemukan dalam struktur keagamaan. Sejumlah prasasti menyebut keberadaan biksuni, pendeta perempuan, serta pemimpin upacara wanita yang terlibat dalam ritual-ritual besar. Mereka memegang peranan penting dalam menjaga tatanan kosmos dan spiritual kerajaan. Tidak jarang pula perempuan dari kalangan istana memilih jalan tapa atau pertapaan.
menjauh dari gemerlap kekuasaan, demi pencapaian spiritual yang tinggi. Jejak-jejak mereka terkadang muncul dalam bentuk arca, relief, atau nama yang diabadikan dalam nama tempat. Secara sosial, perempuan istana juga memegang peran sebagai pendidik generasi penerus, penjaga etika politik, serta pelindung nilai-nilai kebudayaan. Banyak di antara mereka yang memelihara tradisi tulis-menulis, kesenian, dan sastra, sekalipun karya mereka tidak selalu dikenang atas nama sendiri. Keheningan mereka bukan berarti ketidakhadiran, melainkan sebuah kehadiran yang berjalan bersisian dengan kekuasaan, membentuknya dari dalam. Yang menarik, dalam beberapa relief dan candi peninggalan Medang, figur perempuan kerap digambarkan tidak hanya sebagai pendamping laki-laki, tetapi berdiri tegak dengan simbol-simbol kebijaksanaan, kemakmuran, dan kekuatan. Ini adalah cerminan filsafat Jawa kuno yang tidak melihat perempuan sebagai subordinat, melainkan sebagai elemen penting dalam keseimbangan semesta. Shakti, energi ilahi yang menyatu dengan kekuasaan raja sebagai manifestasi Siwa atau Buddha. Dengan menggali kisah-kisah ini, kita melihat bahwa Istana Medang adalah panggung besar yang juga dihuni oleh perempuan-perempuan kuat. Mereka yang berjuang dalam diam, mengambil keputusan dalam ruang-ruang pribadi, dan kadang memegang kekuasaan setara di hadapan dewa dan rakyat. Bahwa sejarah Medang bukan hanya tentang tahta dan perang, tapi juga tentang peran perempuan dalam membentuk arah peradaban, sebuah cerita yang layak mendapat tempat yang terang dalam catatan sejarah Nusantara. Agama, candi, dan spiritualitas kerajaan. Dalam sejarah kerajaan Medang, agama bukan sekadar ajaran yang dipraktikkan di tempat ibadah, melainkan merupakan elemen mendalam yang menyatu dengan setiap aspek kehidupan kerajaan. Agama menjadi landasan spiritual dan politik yang mendukung legitimasi kekuasaan, membentuk identitas kerajaan, dan mempererat hubungan antara raja dengan rakyat serta dengan kekuatan-kekuatan ilahi. Kerajaan Medang, dengan berbagai tantangannya, menciptakan suatu harmoni antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana, menciptakan budaya yang sangat kaya, terutama dalam bentuk candi-candi monumental, yang menjadi simbol kekuasaan dan spiritualitas. Kerajaan candi seperti Prambanan dan Penataran bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol visual kekuasaan. Setiap relief, arca, dan struktur candi mengandung pesan yang sangat dalam tentang hubungan antara raja dengan dewa. Candi-candi ini dibangun dengan penuh perhitungan dan menjadi bagian dari proyek megah untuk mengukuhkan legitimasi politik dan spiritual raja. Dalam konteks Kerajaan Medang, candi tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa raja adalah wakil dewa di bumi, bahwa kekuasaannya adalah bagian dari siklus kosmik yang lebih besar. Candi Prambanan, misalnya, yang dibangun oleh Rakai Pikatan, adalah salah satu contoh terbesar dari arsitektur Hindu Siwa yang menunjukkan kebesaran Dewa Siwa dan kekuatan spiritual yang mengiringi kepemimpinan kerajaan. Candi ini, yang merupakan kompleks terbesar di dunia yang dipersembahkan untuk Siwa, Brahma, dan Wisnu, mencerminkan bagaimana Medang ingin menggabungkan tradisi Hindu dengan kekuatan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dipandang sebagai perwujudan Dewa Siwa. Selain candi Hindu, di sisi lain juga berdiri Candi Penataran, sebuah pusat agama Buddha yang mengesankan. Candi ini menggambarkan kerjasama antara ajaran Buddha Mahayana yang telah diperkenalkan oleh dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya yang Hindu. Kedua sistem agama ini hidup berdampingan di Medang, menciptakan sebuah pola yang memungkinkan rakyat untuk memilih keyakinan mereka tanpa harus terpecah. Para Brahmana dan pendeta Buddha memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran ini kepada masyarakat, sekaligus berperan dalam kehidupan politik kerajaan. Sebagai instrumen kekuasaan, agama memainkan peran yang sangat strategis dalam kehidupan Istana Medang. Para Brahmana sebagai tokoh agama Hindu serta pendeta Buddha memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pemerintahan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pemimpin spiritual,
tetapi juga sering menjadi penasihat politik yang memberikan panduan dalam pengambilan keputusan kerajaan. Pengaruh mereka sangat besar dalam merancang kebijakan dan legitimasi politik. Raja yang memerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki dukungan dari kedua kelompok agama ini untuk mempertahankan stabilitas kerajaan dan meraih legitimasi yang lebih kuat. Oleh karena itu, ritual keagamaan dan pemujaan terhadap dewa-dewa adalah bagian integral dalam pengesahan kekuasaan. Agama juga berperan sebagai alat pemersatu rakyat. Masyarakat kerajaan Medang, meskipun berasal dari berbagai latar belakang etnis dan keyakinan, dapat dipersatukan melalui upacara-upacara keagamaan yang besar, yang tidak hanya dihadiri oleh elit istana, tetapi juga oleh rakyat biasa. Upacara keagamaan seperti upacara pemujaan kepada dewa, persembahan bagi para leluhur, atau perayaan-perayaan besar yang diadakan di candi, memberi kesempatan kepada seluruh rakyat untuk merasakan hubungan mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Raja-raja Medang juga menggunakan agama untuk menciptakan citra sebagai penjaga tatanan kosmos, yang mana dapat dilihat dalam penggunaan prasasti untuk menyatakan hubungan mereka dengan dewa-dewa, seperti pada prasasti Canggal yang mengukuhkan Rakai Pikatan sebagai raja yang diangkat oleh Dewa Siwa dengan berkat dari para Brahmana, atau pada prasasti Penataran yang menegaskan kedudukan raja sebagai perwujudan dari kekuatan spiritual. Dengan cara ini, agama menjadi kekuatan yang tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Lebih jauh lagi, candi juga berfungsi sebagai perwujudan dari kosmos, tempat di mana dunia manusia bertemu dengan dunia ilahi. Candi-candi besar yang dibangun oleh para raja Medang adalah simbol hubungan antara dunia yang tampak dan dunia yang tak tampak. Candi Prambanan misalnya bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga replika dari Gunung Meru, pusat dunia dalam kosmologi Hindu. Konstruksi fisik candi-candi ini menggambarkan bagaimana kerajaan Medang memandang dirinya sebagai bagian dari suatu tatanan kosmik yang lebih besar, dan raja sebagai wakil dari dewa yang menjaga keseimbangan dunia X. Melalui peran agama dan pembangunan candi, kerajaan Medang tidak hanya mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan spiritual dengan kekuatan politik. Ini adalah warisan yang tak hanya bertahan dalam bentuk fisik seperti candi yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, tetapi juga sebagai inti dari pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa. Spiritualitas dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan dewa, tetapi juga sebagai alat yang mengokohkan kekuasaan dan memelihara tatanan sosial yang stabil di kerajaan Medang. Politik, aliansi, dan diplomasi. Kerajaan Medang seperti banyak kerajaan besar lainnya di Asia Tenggara pada masa itu, memahami dengan sangat baik bahwa kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui keberanian di medan perang atau kekuatan ekonomi, tetapi juga melalui kecerdikan, politik, dan diplomasi yang matang. Oleh karena itu, sepanjang sejarahnya, Medang membangun hubungan politik yang kompleks dengan kerajaan-kerajaan besar maupun kecil di sekitarnya, baik yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Aliansi strategis, pernikahan politik, hubungan dagang, dan perjanjian diplomatik menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas kerajaan dan memperkuat posisinya di kancah politik regional. Salah satu metode yang paling sering digunakan oleh raja-raja Medang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan adalah aliansi pernikahan. Pernikahan politik antara keluarga kerajaan Medang dengan keluarga kerajaan lain seringkali dijadikan sarana untuk memperkuat ikatan antara dua dinasti yang berbeda. Pernikahan antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani misalnya adalah contoh klasik dari bagaimana aliansi dinasti Sanjaya dengan dinasti Shailendra dijalin melalui hubungan perkawinan. Meskipun mereka berasal dari dua dinasti yang berbeda, satu Hindu dan satu Buddha, pernikahan ini berhasil meredakan ketegangan antara dua pihak
dan membawa kedamaian sementara di dalam kerajaan. Pernikahan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol persekutuan, tetapi juga memberikan legitimasi kekuasaan dan memperkuat posisi kedua pihak di mata rakyat dan para elit kerajaan. Selain aliansi melalui pernikahan, hubungan dagang juga memainkan peran besar dalam memperkuat posisi Medang dalam politik internasional. Medang, sebagai kerajaan yang terletak di pusat jalur perdagangan maritim, memiliki posisi strategis di dunia perdagangan Asia Tenggara, terutama dalam rute antara India, Cina, dan Asia Tenggara. Melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Surabaya dan Malang, Medang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, baik yang ada di daratan Asia maupun di luar Pulau Jawa. Keuntungan dari perdagangan ini memberi Medang stabilitas ekonomi yang sangat penting untuk mempertahankan kekuasaannya dan memperkuat posisinya dalam dunia internasional. Namun, politik luar negeri kerajaan Medang tidak hanya berhenti pada aliansi pernikahan dan perdagangan. Perjanjian diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga kestabilan politik. Salah satu contoh penting adalah hubungan antara Medang dan Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang berpusat di Sumatera. Meskipun kedua kerajaan ini memiliki perbedaan agama, Medang lebih condong kepada Hindu Siwa dan Buddha Mahayana, sementara Sriwijaya mengusung ajaran Buddha Mahayana yang lebih murni. Kedua kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik yang kuat selama berabad-abad. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Empu Sindok, Medang dan Sriwijaya tercatat dalam prasasti-prasasti yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang menguntungkan, dengan Sriwijaya mengirimkan barang-barang mewah dan pengetahuan agama ke Medang, sementara Medang mengirimkan hasil bumi dan barang-barang dari Jawa. Meski terdapat persaingan politik antara kedua kerajaan ini, terutama dalam memperebutkan pengaruh di wilayah Asia Tenggara, mereka mampu menjaga hubungan damai dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang perdagangan dan pengaruh agama. Selain itu, hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Medang, seperti Kerajaan Kediri dan Kerajaan Galuh, juga tidak kalah pentingnya. Kerajaan-kerajaan kecil ini seringkali menjadi mitra dalam aliansi regional, di mana mereka mendukung Medang dalam menghadapi ancaman dari luar, baik itu dari Sriwijaya, kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa, maupun dari internal kerajaan itu sendiri. Keberadaan mereka memberi Medang kekuatan tambahan, baik secara militer maupun dalam hal legitimasi politik, dengan memastikan bahwa mereka memiliki jaringan dukungan yang kuat di kawasan tersebut. Namun diplomasi Medang tidak selalu berjalan mulus. Intrik politik dan persaingan antar kerajaan seringkali mewarnai hubungan luar negeri kerajaan ini. Misalnya ketika Balaputra Dewa, saudara tiri Rakai Pikatan, melarikan diri ke Sriwijaya setelah kekalahannya di Medang. Ini bukan hanya menjadi bagian dari konflik keluarga, tetapi juga memiliki dampak diplomatik yang lebih luas. Perpindahan Balaputra Dewa ke Sriwijaya mengindikasikan adanya pergeseran aliansi politik yang memengaruhi keseimbangan kekuasaan di kawasan. Dengan Sriwijaya dan Medang berusaha mempertahankan pengaruh mereka masing-masing di kawasan maritim Asia Tenggara. Keputusan-keputusan strategis seperti ini mencerminkan kecerdikan politik para pemimpin Medang dalam memainkan peran mereka di tengah dinamika politik yang seringkali tidak terduga. Medang tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada strategi diplomatik yang cermat yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan bahkan menguasai wilayah yang lebih luas, meskipun seringkali berada dalam ketegangan dengan kerajaan-kerajaan besar lain. Selain itu, perlu dicatat bahwa di balik semua aliansi dan perjanjian ini, Kerajaan Medang tetap memegang teguh prinsip dasar kerajaan yang melibatkan harmoni antara politik dan spiritualitas. Ini tercermin dalam keputusan-keputusan diplomatik yang tidak hanya bertujuan untuk memperluas kekuasaan politik, tetapi juga untuk menguatkan posisi spiritual kerajaan
melalui hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keagamaan seperti Sriwijaya yang memiliki reputasi sebagai pusat ajaran Buddha, warisan yang terlupakan dan jejak yang abadi. Kerajaan Medang mungkin telah lama tiada, tetapi warisannya tetap hidup, tersebar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia hingga hari ini, meskipun kerajaan ini runtuh pada abad ke-10 dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan baru. Jejak-jejak yang ditinggalkannya, baik dalam bentuk arsitektur, bahasa, budaya, maupun nilai-nilai spiritual, masih terus membekas dalam ingatan kolektif bangsa ini. Medang bukan hanya sebuah kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa. Ia adalah simbol dari sebuah peradaban besar yang memainkan peran krusial dalam pembentukan identitas budaya dan spiritualitas di Nusantara. Salah satu warisan paling mencolok yang masih bertahan hingga kini adalah arsitektur candi yang megah dan monumental. Candi-candi seperti Prambanan, yang dibangun oleh Rakai Pikatan sebagai pusat pemujaan Dewa Siwa, dan Candi Penataran sebagai simbol kuat ajaran Buddha, tidak hanya menjadi saksi bisu dari kejayaan Medang, tetapi juga menjadi pusat-pusat kebudayaan dan spiritualitas yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Candi-candi ini, yang hingga kini masih berdiri kokoh, menjadi simbol dari paduan kekuatan politik dan spiritual yang mempengaruhi perkembangan budaya dan agama di Indonesia. Di sekitar candi ini pula, kita dapat menemukan makna mendalam tentang keberagaman agama yang hidup berdampingan dengan harmonis, sesuatu yang menjadi cerminan keberagaman yang masih terasa dalam masyarakat Indonesia saat ini. Lebih dari itu, bahasa Jawa yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Medang juga merupakan warisan penting yang masih hidup di kalangan masyarakat Jawa hingga kini. Banyak kata dan frasa dalam bahasa Jawa yang dapat ditelusuri asal-usulnya hingga masa Kerajaan Medang, yang menggambarkan pengaruh pemerintahan dan struktur sosial pada waktu itu. Misalnya, banyak istilah dalam bahasa Jawa yang mengandung pengaruh kuat dari bahasa Sanskerta dan Pali, bahasa yang digunakan dalam ritual Hindu dan Buddha. Ini menjadi bukti bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan mengabadikan nilai-nilai budaya yang berkembang selama masa kejayaan Medang. Medang juga meninggalkan warisan spiritual yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan agama-agama di Nusantara. Meskipun Medang dikenal sebagai kerajaan dengan dominasi Hindu Siwa dan Buddha Mahayana, ajaran-ajaran yang berkembang di kerajaan ini menunjukkan kedalaman spiritualitas yang kemudian mempengaruhi banyak kerajaan-kerajaan setelahnya, baik yang mengusung agama Buddha maupun Hindu. Agama bukan hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai cara hidup yang membentuk tatanan sosial dan politik kerajaan. Nilai-nilai ini seperti pengaruh karma, dharma, dan tata karma masih menjadi bagian dari kehidupan spiritual di Indonesia dan terus berlanjut dalam ajaran agama Hindu dan Buddha yang berkembang di masyarakat. Selain aspek agama dan bahasa, Kerajaan Medang juga meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai. Seni dan sastra yang berkembang pada masa Medang, terutama melalui prasasti dan karya-karya sastra, memperlihatkan kemajuan kebudayaan yang tinggi. Banyak prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggambarkan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Salah satu contoh penting adalah Prasasti Canggal, yang tidak hanya mencatat keberadaan Rakai Pikatan sebagai raja, tetapi juga menunjukkan pengaruh besar budaya dan agama India yang masuk ke Nusantara. Dalam konteks ini, Medang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan panjang proses pengislaman budaya India di Indonesia. Namun, meskipun warisan Medang sangat kaya, banyak aspek yang masih terlupakan atau terabaikan oleh waktu. Dalam kesibukan dunia modern, kita seringkali lupa untuk merayakan dan menggali kembali jejak sejarah yang telah membentuk bangsa ini. Buku ini mengajak kita untuk tidak hanya mengenang masa lalu sebagai sebuah kenangan, tetapi untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut.
Kerajaan Medang dengan segala kompleksitas politik, agama, dan sosialnya memberikan kita wawasan tentang bagaimana perpaduan antara kekuatan politik dan spiritualitas dapat menciptakan sebuah peradaban besar. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama antar golongan, baik dalam hal agama, budaya, maupun politik, yang pada gilirannya akan memperkuat keutuhan bangsa. Warisan Medang bukan hanya dapat kita temui di dalam peninggalan-peninggalan fisik seperti candi atau prasasti, tetapi juga hidup dalam nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang masih diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Ini adalah sebuah warisan yang abadi, yang meskipun mungkin terlupakan seiring waktu, tetap memainkan peran besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi kita untuk tetap menjaga koneksi dengan akar sejarah ini, untuk memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana sejarah besar ini terus membentuk kita hingga hari ini.